Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Siap. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 4. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas memimpin doa. Baik teman-teman semua, kita belajar. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Baik, bagaimana kabar hari ini anak-anak? Baik, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu akan membacakan sedikit indikator pencapaian yang akan kita raih, yang akan kita capai pada hari ini. Yang pertama, mengidentifikasi sifat-sifat bilangan berpangkat dan bentuk akar. Yang kedua, melakukan operasi aljabar yang melibatkan bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar. Dan yang terakhir, memecahkan masalah sederhana yang berkaitan dengan bilangan berpangkat dan bentuk akar. Baik, sebelumnya di kelas 8 materi pangkat dan akar sudah diajarkan. Jadi di kelas 9 ini kita tinggal memperdalam materi pangkat dan akar. Saya harap anak-anak sekalian bisa dengan baik memperhatikan Ibu menjelaskan materi tentang pangkat dan akar. Oke, pertama kita bahas tentang bilangan berpangkat. Ada yang masih ingat pengertian bilangan berpangkat? Bilangan berpangkat adalah perkalian berulang A sebanyak n faktor. Jadi dicatat ya. Ya, Bu. Secara etimologi, bilangan berpangkat adalah perkalian berulang A sebanyak n faktor. Sedangkan secara terminologi adalah bilangan yang berfungsi untuk menyederhanakan penulisan dan penyebutan suatu bilangan yang memiliki faktor-faktor atau angka-angka perkalian yang sama. Baik, dicatat dengan baik. Nanti di akhir kelas saya akan tanya kembali pengertian bilangan berpangkat. Seperti apa contoh bilangan berpangkat? Bisa diberikan contoh. Ini sangat gampang sekali. 2 pangkat 2. Benar. Yang lain? 2 pangkat 3. 1 pangkat 3 sama dengan 1. 1 kali 1 kali 1. Jadi sekarang kita memasuki sifat-sifat bilangan berpangkat. Sifat-sifat bilangan berpangkat. Jadi bilangan berpangkat itu ada 3. Bilangan berpangkat bulat positif, bilangan berpangkat bulat negatif, dan bilangan berpangkat 0. Yang pertama, bilangan berpangkat bulat positif. Sifat-sifatnya yaitu yang pertama, sifat yang pertama yaitu A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Dengan A bilangan bulat, M dan N bilangan bulat positif. Contohnya 1 dipangkat 2 dikali dengan 1 dipangkat 3 sama dengan 1 pangkat 2 ditambah 3 sama dengan 1 pangkat 5. Contoh lain, 2 pangkat 12 dikali 2 dipangkat 7 sama dengan 2 pangkat 12 tambah 7 sama dengan 2 pangkat 19. Paham? Paham, Bu. Kita masuk ke sifat kedua, yaitu A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Contohnya
2/2 dibagi 2/1 sama dengan 2/2 per 2/1 sama dengan 2/2 dikurang 1 sama dengan 2/1. Paham? Paham. Jadi nilai M tidak boleh lebih kecil daripada nilai N. Nilai M-nya harus lebih besar dari N. Contohnya kayak ini 2 dan 1. Paham? Paham, Bu. Ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada, Bu. Oke, masuk ke sifat yang Ketiga. A pangkat dalam kurung A pangkat M tutup kurung pangkat N sama dengan A pangkat M dikali N. Contohnya dalam kurung 2/3 tutup kurung pangkat 2 sama dengan 2/3 dikali 2 sama dengan 2/6. Contoh lain 12/2 tutup kurung pangkat 5. Contohnya sama dengan 12/2 kali 5 sama dengan 12/10. Paham? Paham. Oke, sifat selanjutnya. Sifat selanjutnya adalah A kali B pangkat M sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Contohnya 2 dikali 3 pangkat 2 sama dengan 2/2 dikali 3/2 sama dengan 4 kali 9 sama dengan 36. bagus. Paham? Paham. Sifat yang terakhir untuk bilangan bulat pangkat positif yaitu dalam kurung A per B tutup kurung pangkat M sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Contohnya 6/2 tutup kurung pangkat 2 sama dengan 6/2 per 2/2 sama dengan Berapa kali 2? Sama dengan 36 36/4. 36/4 sama 9. dengan bentar. Oke. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, kita masuk ke bilangan bulat pangkat 0. Bilangan bulat pangkat 0 sama dengan 1. Jadi A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi semua bilangan atau semua apapun itu yang dipangkatkan dengan 0 hasilnya sama dengan 1. Contohnya 2 pangkat 0 sama dengan 1, atau Z pangkat 0 sama dengan 1, atau AB pangkat 0 sama dengan 1. Oke. Apa? Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Ada, Bu. Paham? Paham. Oke, kita masuk ke bilangan berpangkat bulat negatif. Itu 1 juga ya? Ada satu sifat yaitu A pangkat negatif 1 sama dengan A pangkat negatif M sama dengan 1 per A pangkat M. Bisa dilihat? Bisa dilihat? Bisa, Bu. A pangkat min M negatif M sama dengan 1 per A pangkat M. Contohnya 1 pangkat minus 2 sama dengan 1 per 1 pangkat 2. Kalau 12 pangkat minus 2 sama dengan 12 pangkat 2. Bagus. Paham ya? Paham, Bu. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya yaitu akar. Akar yaitu jika A dan B bilangan bulat,
jika A dan B bilangan bulat dan A pangkat N sama dengan B, maka A adalah akar pangkat N dari B. A pangkat N sama dengan B, maka A adalah akar pangkat N dari B. Bisa ditulis A sama dengan, ini cara bacanya, perhatikan ya cara bacanya, akar pangkat N dari B. Jadi kalau misalnya ada soal misalnya A sama dengan akar 12, cara bacanya bagaimana? Akar 3/12. Cara bacanya akar pangkat 3 dari 12. Akar pangkat 3 dari 12. Akar pangkat 3 dari 12. Contoh lain, A sama dengan 4 13. Cara bacanya Akar pangkat 13 dari 4. akar pangkat 13 dari 4. Oke. Kita masuk ke sifat-sifat akar dan bilangan berpangkat pecahan. Sifat-sifat bentuk akar antara lain yang pertama, akar pangkat N dari X dikali akar pangkat N dari Y sama dengan akar pangkat N dari XY. Contohnya, akar pangkat 3 dari 2 dikali akar pangkat 3 dari 4 sama dengan akar pangkat 3 dari 2 dikali 4 sama dengan akar pangkat 3 dari 8. Ngerti? Ngerti, Bu. Ada yang ingin ditanyakan? Untuk sifat pertama dari akar? Saya, Bu. Ya, namanya siapa? Nurdia, Bu. Nurdia, apa yang ingin ditanyakan? Begini Bu, kan itu sudah diakarkan. Terus nanti 3-nya diapakan Bu? 3-nya? Iya. Kalau sudah begini, ini sudah hasil akhir. Karena akar itu, karena bentuk akar adalah akar dari bilangan rasional yang hasilnya bilangan irasional. Tahu bilangan rasional? Tahu. Tahu bilangan irasional? Tidak. Bilangan rasional adalah bilangan yang berbentuk A per B, sedangkan bilangan irasional adalah bilangan yang bentuknya desimal. Iya, desimal. Jadi ini sudah bentuknya begini, ini sudah hasil akhir. Ya Bu. Paham? Paham. Kecuali kalau di sini perhatikan ini kan akar pangkat 8. Iya. 2 kali 2 kali 2 sama dengan 2 kali 2 sama dengan 8. 2 kali 2 Kali 2. kali 2 sama dengan 8. Nah, sementara yang diminta di sini adalah akar pangkat 3 dari 8. Jadi jawabannya sama dengan 2. bagus. Ngerti? Ngerti Bu. Kita lanjut ke sifat yang kedua. Akar pangkat N dari X per akar pangkat N dari Y sama dengan akar pangkat N dari X per Y. Contohnya akar pangkat 3 dari 2 dibagi dengan akar pangkat 3 dari 4 sama dengan akar pangkat 3 dari 2 per 4. 2 per 4 kan 1/2, jadi akar pangkat 3 dari 1/2. Paham? Paham. Ada yang ditanyakan? Tidak Bu. Oke. Di dalam
Di dalam akar ada namanya bilangan berpangkat pecahan. Bilangan berpangkat pecahan. Sifat-sifatnya yang pertama, sifat yang pertama yaitu A pangkat 1 per N dikali B pangkat 1 per N sama dengan akar pangkat N dari A dikali akar pangkat N dari B sama dengan akar pangkat N dari AB sama dengan AB pangkat 1 per N. Baik anak-anak sekalian, ada yang tahu ini kenapa bisa seperti ini? Ada yang tahu? Dikali, Bu. Apanya yang dikali? AB-nya. akar B. Ini tadi masuk di sifat yang keberapa? Dari Sifat akar. kedua dari perpangkatan. Apa namanya? Siapa namanya? Mulai jawab. Dia, Bu. Oke, benar ya. Itu kan akarnya. Terus kenapa bisa di sini 1 per N? Akarnya diubah jadi bentuk pangkat, Bu. Nah, bentar. Yuk. Saya harap anak-anak yang lainnya bisa belajar dari Ainul ya. Iya, Bu. Ainul aja sih. Sifat yang kedua yaitu A pangkat 1 per N per B pangkat 1 per N sama dengan akar pangkat N dari A per akar pangkat N dari B sama dengan ini bisa jadi apa? Anak-anak, ini bisa jadi apa? Sama dengan akar pangkat N A per B. sama dengan A per B pangkat min per N. A per B pangkat 1 per N. Sifat yang terakhir yaitu dalam kurung A pangkat 1 per N tutup kurung pangkat N sama dengan dalam kurung akar pangkat N dari A tutup kurung pangkat N. Ini sama dengan berapa? A pangkat 1. Ini sama dengan A pangkat 1 per N dikali pangkat N sama dengan A pangkat 1. nah, N per N. paham? Paham. Kita masuk ke materi terakhir yaitu merasionalkan bentuk akar. Bentuknya itu seperti bentuk yang pertama yaitu A per akar B. Bentuk A per akar B dapat kamu rasionalkan dengan cara mengalihkan pembilang dan penyebut dengan akar B per akar B. Seperti contohnya begini, A per akar B sama dengan dikali akar B per akar B sama dengan A akar B per B. Oke. Yang kedua bentuknya yaitu A per akar B tambah C. Bisa kamu rasionalkan dengan cara mengalihkan akar B dikurang dengan C. Seperti akar B kurang C per akar B dikurang C sama dengan akar B dikali dikurang AC per akar B dikurang C kuadrat. Ini dikali Kak, ini dikali. Paham? Paham. Bentuk yang ketiga yaitu
akar C dikurang akar D. Kurang akar D. Akar D per B akar C dikurang akar D sama dengan A B akar C dikurang A akar D sama per B akar C tambah kurang B akar C dikali B akar C sama B dengan kuadrat C B kuadrat C. dikurang B kuadrat C dikurang D B kuadrat C dikurang D dikurang D. Oke, terus sampai sini ada yang ditanyakan? Jika ada yang ingin ditanyakan silakan bertanya, karena sebentar Ibu akan membagikan kelompok dan memberikan kalian soal. Dan setelah itu Ibu harap kalian bisa mempresentasikan hasil dari jawaban soal yang diberikan. Dan kelompok lain bisa bertanya ke kelompok yang mempresentasikan. Ya Bu. Tidak ada yang ingin bertanya, paham? Paham? Jelas Bu. Oke. Ibu akan membagikan mau dibagikan kelompoknya atau bagi sendiri? Bagi sendiri Bu. Silahkan dibagi. Ibu akan membagikan kertas soalnya ya. Ya Bu. Kelompok 1. Silakan dikerja, jangan berisik ya. Ya Bu. Bukan murid yang bekerja tanya. Tapi kan Bu. Pulpennya Bu pinjam Bu pulpen tak? Dan pulpen. Ini 2A dikali dalam kurung X kurang Y tambah Z tambah 2 pangkat 0. Gampang tuh. Jawab dengan teliti ya. Jawab saja. Bu, udah Bapak dilihat nomornya. Tidak apa-apa. Asalkan ditulis nomornya. Bu. Bagaimana soalnya, gampang kan? Gampang-gampang susah Bu. Kenapa Bu? Saya beri waktu 30 menit. Tidak cukup? Cukup Bu. Insyaallah Pak. Bu Guru, bagaimana dia ini Bu? Yang mana? Pinginnya. Ini kan 3 dikali min 5 sama dengan 15. Jadi ini kan ya benar.
naik ke depan. Ya Bu. Ayo jelaskan. Diuraikan ya. Ya Bu. Bu. Itu kan mau tanya. Ini gimana rasanya? Sekali Bu. Makanya tadi aku menjelaskan perhatikan. Sama dengan kalau ditambah jadi Kurang. nah, ada yang susah? Jadi nanti kelompok 1 kerja nomor 1 dan 2, dan kelompok 2 kerja di nomor 3 dan 4. Guru. Mana ini? Kemana? Ini langsung dikali saja. Kali begini atau kali begini? Kali masing-masing. Oh ya. Kasih Bu. Jadi semua nomor dikerja, nanti aku akan periksa. Ya Bu. Perhatikan baik-baik ya, kerja baik-baik. Ya Bu. Yang benar semua ibu kasih nilai plus. Bagaimana kelompok 2? Paham? Paham Bu. Ada yang susah? Coba ibu lihat pekerjaan. Ini Bu, selesai ini Bu. Ya. Sepertinya ada yang salah. Yang nomor 3, diperhatikan lagi, dan nomor 4. Perhatikan tandanya dan perhatikan tandanya. Ini diuraikan satu-satu. Seperti yang sifat-sifat tadi yang saya ajarkan. Tadi dibilang catat kan? Ya Bu, tahu. Kelompok 2 jawab nomor 3 dan 4, jadi perhatikan nomor 3 dan 4. Bu, ini huruf D.
Iya, deh. Masih salah. Mudah-mudahan ya. Ini apakah tidak dan beta beta Siapa tuh tadi? Jadi tuh bisa dulu, ini bisa dulu. Jadi ini sama dengan akar apakah tiga dikali akar b kuadrat. Ini berapa sih? Di bawahnya juga begitu, ini bisa bisa. Oh ya. Tapi ini sudah benar hasilnya, tapi mereka itu supaya tidak menghasilkan begini. Oh ya, lumayan. Ya? Iya, nomor 4. Kan kayak gini kan awalnya. Negatif, jadi hasilnya negatif 7. Kamu kenapa tidak ada negatif yang disebutkan? Tidak tadi itu ya, kalau tandanya apa? Waktunya tinggal 10 menit lagi ya. Sama soalnya. Kan beda-beda cara jalannya Muhammad. Ya, kita jalan kiri, dia jalan kanan. Jadi kan beda jawabannya, beda jalan itu. Nanti kalau misalnya ada yang menjelaskan kelompok ini, kalau ada yang ingin tanyakan sama kelompok yang lain presentasi. Iya, Bu. Bu.
Oh iya, ibu lupa absen. Iya Bu. Miftahul Hairani. Hadir Bu. Nur Aisyah Tahir. Hadir Bu. Nur Ainul Mardia. Hadir Bu. Nur Ikrawati. Hadir Bu. Hadir semua? Hadir Bu. Tidak ada yang sakit ya. Ada Bu. Waktunya tinggal 5 menit lagi. Pelajari baik-baik, terus naik presentasi satu-satu. Jadi nanti soalnya dijawab dan dijelaskan dari mana didapat ini, dari mana sehingga kalian bisa mendapatkan hasil yang seperti itu. Jadi nanti saya bantu bertanya ya. Sudah makan semua? Belum Bu. Kenapa lagi istirahat? Bagaimana rasanya jadi kelas 9? Dari rasa Gusti. Waktunya tinggal 4 menit.
Oke, waktunya habis ya. Kelompok 1 siap? Siap, Bu. Jawab soal nomor, presentasikan soal nomor 1 dan nomor 2. Silakan naik. Enak kasih lagi. Langsung aja dua-duanya. Satu menulis, satu menjelaskan dari mana didapat. Iya kan ini nomor 1 2 kan ada di nomor. Satu nomor apa yang kan? Bisa juga tergantung dari kalian bagi nomornya Mana gimana. aku sendiri? Saya nomor 4. Ini dikali. Kelompok lain perhatikan ya, siapa tahu ada yang ingin ditanyakan. Bisa naik membantu berusaha. Bisa dijelaskan dari mana? Kenapa bisa 1? Karena seperti yang ibu bilang tadi, bilangan yang berpangkat bawah itu hasilnya 1. Jadi X tambah Y tambah Z sama dengan X Per 2A. per 2A kali 1. Seperti yang dibilang tadi, jadi 2 kali 1 sama dengan 2A. Jadi hasilnya X tambah Y tambah Z per 2A. Oke. Ada ya? Nomor lain sama jawabannya? Sama. Nomor 2. Yang jawab nomor 1 tadi siapa? Nur Aisyah. Iya, Bu. Tahir. Sekarang aku mau ngajuin. Bisa dijelaskan Miftahul Khairan? Bisa, Bu. Kan soalnya itu pangkatnya minus. Nah, kalau pangkatnya minus itu kan pembilang diubah menjadi penyebut. Jadi ketika B-nya dipindah ke atas, otomatis pangkatnya ini langsung jadi positif. Nah, terus ini kita ubah menjadi perkalian. Ketika perkalian, maka tanda minus dari pangkat minus A ini adalah 3. Terus kita kalikan saja 5 kali 5 itu 25. 3 kali 5 itu 15. Sudah ditukar. Ya, Bu. Jadi di sini ada yang tahu kekeliruannya di mana? Ada yang tahu kekeliruannya di mana? Kelompok lain? Ada jawabannya sudah benar. Jawaban yang ini sudah benar, tapi cara menguraikannya ada yang
ada yang kurang satu. Apa? Kan ini pangkatnya negatif. Jadi setelah ini sama dengan berapa? Tadi sudah saya Seper. ajarkan. Bagus. Jadi 1 per B pangkat A pangkat Minus 3 minus 3 per per B pangkat 5 pangkat 5. Terus langsung ke ini. Tapi sama sih Bu. Sama sih. Ibu. Kelompok lain tidak ada yang ingin ditanyakan? Enggak, Bu. Jelas Bu. Oke, kelompok 2 silakan naik mengerjakan di soal nomor 3 dan nomor 4. Hapus dulu ya. Thank you. Ya. Nomor 3. Bisa dijelaskan? Jadi pertama-tama kita uraikan dulu A pangkat 3-nya menjadi A pangkat 2 dikali A, habis itu dikali B pangkat 2 per C pangkat 2 kali D pangkat 4 akar. Sama dengan ini akarnya kita ubah ke bentuk pangkat. Jadi Pangkat dari akar itu 1/2. Jadi A pangkat 2 kali A kali B pangkat 2 dipangkatkan 1/2 per C pangkat 2 kali D pangkat 4 dipangkatkan 1/2 itu sama dengan, karena A kali 1/2 itu sama dengan A pangkat 2 kali 1/2 itu sama dengan A, dan B pangkat 2 dikali 1/2 pangkat 1/2 sama dengan B. Jadi AB, karena A dikali pangkat 1/2 itu sama dengan bentuk awal akar. Jadi di sini menghasilkan A kali D akar A per C kali D pangkat 2, karena C pangkat 2 kali pangkat 2 dikali dengan pangkat 1/2 itu menghasilkan C, dan D pangkat 4 dikali dengan pangkat 1/2 itu sama dengan 2. Terima kasih. Oke, jawabannya benar. Kelompok lain sama jawabannya? Paham Bu. Oke, lanjut nomor 4. Nomor 4 rasionalisasi.
Nah, tadi yang Ibu jelaskan itu sifat-sifatnya. Sifat yang terakhir 7 per akar 5 tambah 9 dikali akar 5 kurang 9 per akar 5 dikurang 9. Hasilnya itu ini 7 dikali akar 5 jadi 7 akar 5. 7 dikali 9 sama dengan 63. Terus akar 5 kali akar 5 sama dengan 5. 9 dikali 9 sama dengan 81. Terus hasilnya ini 7 akar 5 dikurang 63 per ini 5 dikurang 81 sama dengan minus negatif 76. Oke. Terima kasih. Ya, Bu. Sama Bu. Ada yang sama jawabannya? Sama Bu. Sama? Apanya yang beda? Ya Bu, itu min 76-nya udah ke atas. Oh, sama ya. Jadi di sini sebenarnya bisa ini bisa langsung ya kayak gini. Nggak apa-apa Ibu bahas sedikit? Nggak apa-apa, Bu. Jadi di sini kan 7 per akar 5 tambah 9 dikali akar 5 dikurang 9 per akar 5 dikurang 9. Itu bisa langsung sama dengan 7 dalam kurung kali akar 5 dikurang 9 per 5 dikurang 81 sama dengan 7 dalam kurung akar 5 dikurang 9 tutup kurung per negatif 76. Jadi hasilnya minus 7 akar dalam kurung akar 5 dikurang 9 tutup kurung per 76. Jadi bisa langsung daripada pusing-pusing kali. Jadi langsung bisa seperti ini ya. Paham? Paham, Bu. Jadi seperti yang Ibu katakan di awal pertemuan tadi, bahwa Ibu akan tanya kalian satu persatu karena tadi kalian sudah paham. Maksimal kan? Seperti yang Ibu katakan di awal pertemuan tadi, Ibu akan sedikit tanya-tanya kalian mengenai pangkat dan akar. Ada yang masih ingat baru tadi Ibu katakan pengertian dari bilangan berpangkat dan pengertian dari bentuk akar. Angkat tangannya yang tahu pengertian dari bilangan berpangkat. Saya, Bu. Oke, satu-satu ya, sebetulnya beda-beda anunya. Silakan. Kalau Bilangan berpangkat adalah bilangan yang berfungsi untuk menyederhanakan penulisan dan penyebutan suatu bilangan yang memiliki faktor-faktor atau angka-angka perkalian yang sama. Oke, bagaimana ada pengertian yang lain? Sama. Bagaimana dengan bentuk akar? Siapa yang ingin? Saya. Kira, Bu. Oke, Nur Ikrawati. Bentuk akar adalah bentuk akar dari bilangan rasional yang hasilnya bilangan irasional. Akar dari bilangan rasional yang hasilnya bilangan rasional. irasional. Oke, baik. Ibu anggap kalian semua paham materi tentang pangkat dan akar. Pintar-pintar ya. Iya, Bu. Alhamdulillah. Oke, mungkin untuk pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Jika ada yang ingin ditanyakan mungkin bisa minggu depan karena kita terbatas oleh waktu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.